Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Berbicara tentang ada dan tidak ada, dalam hal ini Syekh Siti Jenar merumuskan tentang the reality of the absolute being, hakikat zat yang maha suci, yang memiliki sifat, nama, dan perbuatan. Dari kami inilah kemudian muncul ada dan keadaan lain yang sifat hakikinya adalah tunggal. Manusia yang dalam hidupnya di alam kematian dunia ini disebut sebagai khalifatullah, wakil Allah, sama dengan pecahan ketunggalan Allah. Dan kemudian ia harus berwadah dalam bentuk jisim. Ia harus menyandang gelar kaula, sebab jasad harus melakukan aktivitas untuk memelihara jasadnya dari kerusakan dan untuk menunda kematian yang disebut ibadah kepada yang menyediakan raga. Maka kaula hanya memiliki satu tempat kembali, yakni Allah sebagai asalnya. Maka manusia tidak boleh terjebak dalam wadah yang hanya berfungsi sementara sebagai wadah ruh ilahi. Justru ruh ilahi inilah yang harus dijaga guna menuju ketunggalan kembali, manunggaling kaula Gusti. Dalam kondisi manusia modern seperti saat ini, sering ditemui manusia yang mengalami hal ini, terutama dalam agama Islam yang sering disebut zadab atau kegilaan berlebihan terhadap ilah yang maha agung atau Allah. Mereka belajar tentang bagaimana Allah bekerja, sehingga ketika keinginannya sudah lebur terhadap kehendak Allah, maka yang ada di dalam pikirannya hanya Allah, 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 dan Allah. Di sekelilingnya tidak akan nampak manusia lain, tetapi hanya Allah yang berkehendak. Setiap kejadian adalah maksud Allah terhadap hambanya. Dan inilah yang dibahayakan karena tidak ada guru yang mursyid yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Maka hamba ini akan keluar dari semua aturan yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Karena hamba ini akan gampang terpengaruh syaitan. Semakin tinggi tingkat keimanannya, maka semakin tinggi juga syaitan menjermuskannya. Hama mayu hayuning bawana berarti memakmurkan bumi. Ini mirip dengan pesan utama Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Seorang dianggap muslim salah satunya apabila dia bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya dan bukannya menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Saudaraku sang sejati, Syekh Siti Jenar lebih menunjukkan sebagai simbolisme ajaran utama Syekh Siti Jenar, yakni ilmu kesempurnaan, ilmu sangkan paraning dumadi, asal muasal kejadian manusia. Secara biologis diciptakan dari tanah merah saja yang berfungsi sebagai wadah persemayaman ruh selama di dunia ini, sehingga jasad manusia tidak kekal, akan membusuk kembali ke tanah. Selebihnya adalah ruh Allah yang setelah pemusnahan raganya akan menyatu kembali dengan keabadian. Ia disebut manungsa sebagai bentuk manunggaling rasa, menyatunya rasa ke dalam Tuhan. Dan karena surga serta neraka itu adalah untuk derajat fisik, maka keberadaan surga dan neraka adalah di dunia ini. Sesuai pernyataan populer bahwa dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Menurut Syekh Siti Jenar, dunia adalah neraka bagi orang yang menyatu padu dengan Tuhannya. Setelah meninggal, ia terbebas dari belenggu wadahnya dan bebas bersatu dengan Tuhannya. Di dunia menunggalnya dengan hamba dengan Tuhannya sering terhalang oleh badan biologis yang besertai nafsu-nafsunya.
Itulah inti makna nama Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar, beliau mempelajari kitab Catur Pipala warisan Prabu Kertawijaya Majapahit. Inti dari kitab Catur Pipala inilah mencakup 4 pokok laku utama. Pertama, nispra adalah suatu keadaan di mana tidak ada lagi sesuatu yang ingin dicapai manusia. Kedua, nirhana, yaitu seseorang tidak lagi merasakan memiliki badan dan karenanya tidak lagi ada tujuan. Ketiga, niskala adalah proses rohani tinggi bersatu dan melebur dengan dia yang menghampa, dia yang tak terbayangkan, tak terpikirkan, tak terbandingkan, sehingga dalam kondisi hal ini aku menyatu dengan aku. Dan keempat, sebagai kesudahan dari niskala adalah niras raya, suatu keadaan jiwa yang meninggalkan niskala dan melebur ke parama laukika, fana fi al-fana, yakni dimensi tertinggi yang bebas dari segala bentuk keadaan, tidak mempunyai ciri-ciri dan mengatasi aku. Dari perenungannya mengenai dunia nafsu manusia, hal ini membawa Syekh Siti Jenar menuai keberhasilan menaklukkan 7 hijab yang menjadi penghalang utama pendakian rohani seorang salik. 7 hijab itu adalah lembah kasal, kemalasan naluri dan rohani manusia, jurang futur, nafsu menelan makhluk atau orang lain, gurun malal, sikap mudah berputus asa dalam menempuh jalan rohani, gurun riya, bangga rohani, rimba sum'ah, pamer rohani, samudra ujub, kesombongan intelektual dan kesombongan ragawi, dan benteng hajibun, penghalang akal dan nurani. Bahkan setiap kali ia melantunkan zikir di kedalaman lubuk hatinya, dengan sendirinya ia merasakan dengan zikirnya dan menangkap suara zikir yang berbunyi aneh. Subhani alhamdulillahi la ilaha illa ana wa ana al-akbar fa'budni. Maha suci aku, segala puji untukku, tiada Tuhan selain aku, maha besar aku, sembahlah aku. Walaupun telinganya mendengarkan orang di sekitarnya membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, fa'buduhu, namun suara yang didengar di lubuk hatinya adalah zikir nafsi, sebagai cerminan hasil daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sampai di sini Syekh Siti Jenar semakin memahami makna hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-insanu sirri wa anasiruhu, manusia adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Saudaraku sang sejati, di mana pemahaman ketauhidan harus dilewati melalui 4 tahapan. Pertama, syariat dengan menjalankan hukum-hukum agama seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Kedua, tarekat dengan melakukan amal-amalan seperti wirid, zikir dalam waktu dan hitungan tertentu. Ketiga, hakikat, di mana hakikat dari manusia dan kesejatian hidup akan ditemukan. Dan keempat, makrifat, kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya. Bukan berarti bahwa setelah memasuki tahapan-tahapan tersebut maka tahapan di bawahnya ditiadakan. Pemahaman inilah yang kurang bisa dimengerti oleh para ulama pada masa itu tentang ilmu tasawuf yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Ilmu yang baru bisa dipahami setelah melewati ratusan tahun pasca wafatnya beliau. Para ulama mengkhawatirkan adanya kesalahpahaman dalam menerima ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar kepada masyarakat awam, di mana pada waktu itu ajaran Islam
yang harus disampaikan adalah pada tingkatan syariat. Sedangkan ajaran Syekh Siti Jenar sudah memasuki tahapan hakikat dan bahkan makrifat, kecintaan dan pengetahuan yang mendalam kepada Allah. Oleh karenanya, ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar hanya dapat dibendung dengan kata sesat. Dalam pupuhnya, Syekh Siti Jenar merasa malu apabila harus berdebat masalah agama. Alasannya sederhana, yaitu dalam agama apapun, setiap pemeluk sebenarnya menyembah Zat yang Maha Kuasa. Hanya saja, masing-masing menyembah dengan menyebut nama yang berbeda-beda dan menjalankan ajaran dengan cara yang belum tentu sama. Oleh karena itu, masing-masing pemeluk tidak perlu saling berdebat untuk mendapat pengakuan bahwa agamanya yang paling benar. Syekh Siti Jenar juga mengajarkan agar seseorang dapat lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadahnya. Orang yang beribadah dengan mengharapkan surga ataupun pahala berarti belum bisa disebut dengan kata ikhlas. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.